Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Paskah kepada saudara-saudara sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, nats khotbah pada Pesta Paskah kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian dikatakan di sana. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik pada Pesta Paskah kedua adalah Allah membangkitkan hambanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberi harapan baru, yaitu bangkitnya nilai-nilai kemanusiaan kita. Pertama-tama, para murid, mereka bangkit nilai-nilai kemanusiaannya. Masih segar dalam ingatan, setelah Yesus disalib, para murid bersembunyi karena ketakutan. Ketakutan mereka wajar dan logis sebagai manusia. Sebab siapakah murid yang tidak akan takut bila guru mereka saja ditangkap, guru yang mereka segani, guru yang mereka hormati ditangkap, disiksa dan dibunuh. Apalagilah mereka yang sangat lemah. Tetapi setelah Yesus bangkit, lihatlah betapa nilai kemanusiaan mereka juga bangkit. Ketakutan mereka telah sirna, dan mereka benar-benar dengan semangat menjadi saksi atas kebangkitan Yesus. Pada ayat pertama perikop ini, kita bisa lihat pada petang. Biasanya para imam bekerja di bait suci. Pukul 3 petang merupakan waktu di mana bait suci diramaikan oleh para imam untuk melakukan pelayanan mereka, seperti yang diperintahkan Musa. Kalau kita baca dalam Imamat pasal 6 ayat 20, di sana dikatakan, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi, 1/10 efa tepung yang baik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya lagi pada waktu petang. Namun justru kalau kita perhatikan pada ayat 1, justru pada saat petang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Luar biasa betapa nilai kemanusiaan murid-murid Yesus bangkit setelah kebangkitan Yesus, dari ketakutan menjadi pemberani. Mereka melakukan kesembuhan kepada orang yang lumpuh sejak dari lahirnya, yaitu dia yang lumpuh dan mengemis pada pintu bait suci. Lihatlah Bapak Ibu, nilai kemanusiaan para murid bangkit setelah Yesus bangkit. Dari penakut menjadi pemberani, dari yang bersembunyi karena ketakutan bahwa Yesus ditangkap, sekarang dengan terang-terangan membuka diri dan memasuki bait Allah pada saat bait Allah itu ramai oleh imam yang sedang bekerja dalam pelayanannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana nilai kemanusiaan juga bangkit. Orang yang lumpuh sejak lahirnya juga, yang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang masuk ke bait Allah, dengan kepala tertunduk dan tangan yang memohon uluran tangan dari orang-orang yang melintas. Kebangkitan Yesus membangkitkan nilai kemanusiaan orang yang lumpuh itu. Dalam ayat 4
dapat kita baca bahwa Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami." Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, "Lihatlah kepada kami." Artinya, sebelum Petrus berbicara kepada orang lumpuh itu karena rasa malu, rasa minder, dia selalu menunduk sambil tangannya memohon bantuan dan uluran tangan. Dia yang tertunduk itu pun menengadah kepada Petrus. Saat itu harapannya masih tentang sedekah. Tapi lihat Bapak Ibu, Yesus membuka cakrawala berpikirnya melalui kata-kata penghiburan Petrus dan Yohanes. Dalam ayat 6-8 dapat kita lihat, demikian dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Seketika itu juga lumpuhnya pun sembuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sembuhlah dia dari kelumpuhannya. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Betapa perubahan ajaib terjadi atas orang lumpuh itu. Dari menunduk jadi mendongak, dari lumpuh jadi berdiri dan melonjak, berdiri, berlari, berjalan kian kemari. Hadiah terindah dari kebangkitan Yesus tidak lagi hanya sedekah yang mungkin hanya cukup untuk makan sehari saja baginya, tetapi juga pulihlah kehidupannya. Dia yang cacat dari lahir menjadi tahir dan dapat hidup seperti manusia lainnya, serta mengupayakan hidupnya sendiri tanpa harus menunggu uluran tangan atau sedekah dari orang lain. Bapak Ibu, Allah kita sangat luar biasa. Nyatalah firman kepada Abraham yang mengatakan, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Mari kita lihat pelajaran tentang Yesus membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan kita, Bapak Ibu. Percayalah, nilai kemanusiaan kita juga sekarang telah dibangkitkan seiring dengan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah diangkat dari dosa kepada sukacita atas janji Allah, yaitu berkat-berkat rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan jiwa kita. Harapan luar biasa telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu takut lagi berjalan dalam kekelaman dunia ini, tetapi dengan kerendahan hati kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap dan untuk selama-lamanya. Kita dimampukan untuk memandang hidup ini dengan optimis, tidak tertunduk lesu atas kelumpuhan rohani seperti orang lumpuh dalam nats ini. Maka bersukacitalah atas kebangkitan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus yang telah bangkit itu akan memimpin kita kepada hidup baru, meninggalkan segala kehidupan lama, yaitu kejahatan, serta hidup sesuai dengan kehendaknya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan menghidupi ajarannya yang luar biasa itu. Itulah berkat yang tak terhitung dalam kehidupan kita. Maka ketika kita telah kembali dari kejahatan dan meninggalkan kejahatan itu, milikilah kepedulian kepada orang lain sebagai wujud dari cinta kasih Allah yang telah kita terima melalui kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Oleh firman Allah hari ini, kita diajak untuk ikut memberitakan kebangkitan Yesus melalui kepedulian kita akan penderitaan orang lain. Jangan menutup diri. Ingatlah pesan Yesus kepada Yudas Iskariot saat Yesus diurapi oleh Maria di Betania. Yesus berkata, "Orang-orang miskin selalu ada pada kamu." Pesan Yesus ini mengisyaratkan kepada kita bahwa masih banyak orang yang belum menerima sukacita kebangkitan Yesus. Berbuatlah sesuatu untuk memberikan sukacita atas kebangkitan Yesus itu. Itulah panggilan kita, Bapak Ibu, yaitu mengangkat derajat orang-orang miskin dan menderita. Sebab sama seperti nilai kehidupan kita telah diangkat oleh Yesus, kita memiliki tugas mulia, tugas yang sama seperti yang dilakukan murid-muridnya Petrus dan Yohanes. Karena itu, berilah pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Bantulah mereka yang menderita, berbagilah kepada orang yang berkekurangan, topanglah orang-orang yang lemah, hiburlah orang-orang yang berduka. Maka Allah yang telah membangkitkan hamba-Nya, yaitu Yesus Kristus, akan membangkitkan kita juga dalam kehidupan yang penuh sukacita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.